Iya, dan dari rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang ada di kepala maupun yang di jenggot beliau yang berwarna putih atau yang menjadi uban itu hanya sekitar 20 helai saja. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas taufiknya dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali bermajelis lewat media yang kita cintai ini untuk sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya tentang Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillah, makhluk terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah, sebagai teladan untuk kita semua umatnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pengantar dari Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan bagian dari bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua alasan orang mencintai orang lain itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mencintai orang lain karena fisiknya, itu pun ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan fisik yang ideal yang Allah berikan kepada nabinya. Orang mencintai orang lain biasanya karena jasa-jasanya, itu juga tidak diragukan ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betapa ia berjasa terutama untuk keselamatan akhirat kita para umatnya. Kemudian orang mencintai orang lain biasa juga karena perhatian dan cintanya kepada kita, maka cinta itu pun berbalas. Dan setiap kita tentu merasakan betul tatkala mempelajari tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Rasulullah mendoakan umatnya, Rasulullah mengikutkan umatnya pada ibadah yang bisa ia ikutkan umatnya seperti pada ibadah kurban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan di penghujung hidupnya beliau mengingat dan memperingati umatnya, as-shola wa ma malakat aimanukum, perhatikan sholat kalian dan seterusnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan sama sekali untuk kita tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sebagai umatnya, pemirsa sekalian, orang yang tentu sudah mengaku mendeklarasikan dirinya sebagai orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal paling minimal yang kita miliki adalah bagaimana kita mengetahui dan mengenal orang yang kita cintai, yaitu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kita mencintai seseorang atau mencintai sesuatu yang kita tidak kenal. Kita mencintai
Tentu karena berangkat dari pengetahuan kita tentang apa yang kita cintai. Kalau kita tidak mengenal, tidak mengetahui apa yang kita cintai, jangan sampai cinta kita hanya ikut-ikutan atau cinta kita hanyalah klaim semata. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mempelajari perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan segala seluk-beluk yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama dalam kitab ini, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang merangkum sifat al-khalqiyah, yaitu sifat fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana posturnya Rasulullah, bagaimana warna kulitnya Rasulullah, bagaimana rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga sifat khuluqiyah, sifat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepribadian beliau, bagaimana beliau bercanda, bagaimana beliau tertawa, bagaimana beliau berbicara dengan orang lain. Itu dihimpun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahmatullahi alaih dalam kitabnya ini. Pada kesempatan kali ini, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bab yang pertama. Imam At-Tirmidzi menamakan bab ini dengan babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab seputar riwayat-riwayat yang datang tentang sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala al-musannif rahimahullah. Ya. Hadis yang pertama, Imam At-Tirmidzi mengatakan, akhbarana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ata bin Abdurrahman an Anas bin Malik, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik, annahu sami'ahu yaqul, bahwa beliau Anas bin Malik pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir. Kata Anas bin Malik, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang tinggi jangkung dan bukan juga orang yang pendek. Wala bil abyadi al-amhaq, dan warna kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah putih yang berlebih-lebihan. Wala bil adam, dan warna kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak gelap. Wala bil jadil qatat, sementara rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak keriting apalagi sampai keribo. Wala bis sabti, dan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak lurus kaku. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si arba'ina sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau sebagai nabi dan rasulnya di usia 40 tahun. Fa'aqama bi Makkah asyra sinin. Ia tinggal berdakwah di kota Mekah selama kurang lebih 10 tahun. Wabil Madinati asyra sinin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah di kota Madinah kurang lebih 10 tahun. Wa tawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si sittina sanah, dan Allah mewafatkan nabinya ini di usia sekitar 60 tahun. Wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi ishruna sya'ratan bayda, dan rambut beliau serta jenggot beliau itu hanya terdapat sekitar 20 helai yang berwarna putih saja sampai beliau wafat. Hadis yang pertama ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis yang sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka, dan ini menunjukkan bagaimana Anas bin Malik menggambarkan, mendeskripsikan kepada kita secara umum bagaimana fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang menarasikan hadis ini adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Anas bin Malik
yang merupakan asisten Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru tiba di kota Madinah. Saat Rasulullah berhijrah sampai di kota Madinah, tidak lama setelah itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh ibu dari Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ia datang membawa anaknya, dan ia menyerahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengkhidmah melayani Rasulullah sebagai asisten beliau. Yang saat itu Anas bin Malik berusia masih 10 tahun. Ia sudah menjadi asisten Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendampingi Rasulullah, mengkhidmah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekitar 10 tahun lamanya. Anas bin Malik itu mendampingi Rasulullah. Anas bin Malik bersama dengan Rasulullah saat berusia 10 tahun sampai Rasulullah wafat saat Anas bin Malik berusia 20 tahun. Betul-betul dekat sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sepanjang pembahasan kita dalam kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan hadisnya adalah hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari fisik Rasulullah, dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Anas bin Malik mempersaksikan selama beliau bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengatakan kepada Anas bin Malik, wahai Anas, kenapa belum lakukan ini, kenapa lakukan itu, kenapa tidak ke sana, dan seterusnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat yang menarasikan hadis ini adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tak lain dan tak bukan adalah asisten dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas bin Malik, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laisa bitawilil bain. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang tinggi jangkung. Wala bil qasir, juga bukan orang yang pendek. Jadi betul-betul ideal postur beliau, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang tinggi semampai, tinggi jangkung, juga bukan orang yang pendek. Postur Rasulullah betul-betul ideal. Meskipun dari riwayat yang ada beliau lebih dekat ke tinggi, tetapi tingginya itu ideal, proporsional. Tidak sampai tinggi jangkung, apalagi kemudian pendek. Ini diantara karunia Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Allah memberikan postur yang ideal, fisik yang baik. Meskipun tentu saja ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dan bukan merupakan sunnah bagi kita. Mungkin Allah menakdirkan kita dengan postur yang pendek, lalu kita ingin seperti Rasulullah untuk meninggikan badan. Ini tidak perlu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai beli obat peninggi supaya bisa juga tinggi seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beginilah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setiap kita dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fisik yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda, warna rambut yang berbeda, model mata dan hidung yang berbeda. Begitulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir dalam keadaan sudah seperti ini. Bukan sesuatu yang diusahakan dan bukan pilihan kita. Tidak ada di antara kita yang memilih agar kita dilahirkan sebagai seorang Bugis, sebagai seorang Jawa, orang Makassar, orang Arab, orang Eropa, orang Tionghoa. Tidak ada di antara kita yang memilih. Semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pantas bagi orang beriman untuk mencela orang lain, apalagi mencela fisiknya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini tidak masuk dalam sunnah. Sunnah kalau kita tinggi, atau sunnah kita untuk menjadi gagah karena Rasulullah gagah. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita jaga, kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan sifat fisik yang berikutnya dikatakan oleh Anas bin Malik, wala bil abyad al amhaq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak putih berlebihan, seperti putih dinding,
putih susu. Iya, tidak putih yang sampai seperti itu. Wala bil adam, tetapi warna kulit Rasulullah juga tidak gelap. Ya, putih beliau, tetapi putih yang betul-betul ideal sebagai warna kulit. Ya, bukan putih yang seperti penyakit. Apalagi tidak elok dilihat, tetapi betul-betul putih yang ideal, yang nanti pada hadis berikutnya akan dijelaskan bagaimana putihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini juga warna kulit yang seperti ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita ya sudah lahir dalam keadaan dengan warna kulit yang putih, warna kulit yang cenderung gelap dan seterusnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di setiap dan di segala kondisi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kebaikan-kebaikan menjadi paripurna. Ini diantara keindahan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Anas bin Malik. Selain postur beliau ideal, juga warna kulitnya sangat indah, putih tetapi bukan putih yang berlebih-lebihan. Kemudian Anas bin Malik juga menyebutkan bagaimana rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la bil ja'dil qatat. Rambutnya Rasulullah itu tidak keriting apalagi sampai keribo. Wala bisabti, dan juga warna model rambutnya Rasulullah juga bukan rambut yang lurus kaku ya seperti rambut perempuan. Tetapi nanti pada hadis berikutnya akan disebutkan yaitu pertengahan. Tidak terlalu keriting, tidak juga lurus kaku, yaitu rambut yang berombak ya, sebagaimana rambut lelaki pada umumnya. Ini jamaah sekalian ya menunjukkan bagaimana keindahan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun di dalam agama kita ukuran fisik itu bukan menjadi indikator utama. Ukuran fisik bukan menandakan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Sebagaimana yang disebutkan sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak pernah menjadikan fisik kalian sebagai indikator di sisinya. Wala ila amwalikum, juga Allah tidak pernah menjadikan harta-harta kalian sebagai tolak ukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ada orang gagah atau orang rupawan itu tandanya Allah cinta padanya. Banyak di antara orang soleh yang gagah rupawan, tapi banyak juga ahli maksiat yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala juga memiliki fisik yang rupawan. Sehingga ini tidak bisa menjadi tolak ukur. Wala ila amwalikum, kata Rasulullah, juga bukan harta yang menjadi tolak ukur cinta dan murka Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Tapi apa yang menjadi tolak ukurnya, pemirsa sekalian? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dinilai, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang kita sembunyikan di dalam hati-hati kita. Bagaimana kondisi hati kita, itulah nilai kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'malikum, dan bagaimana track record kita di dunia ini, itulah nilai yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan dengan fisik yang rupawan, dengan fisik yang ideal. Salah satunya adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama kita memperselisihkan yang mana yang lebih rupawan, lebih gagah. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah Nabi Yusuf? Ya, karena di dalam riwayat-riwayat dalam kitab Syama'il ini juga disebutkan persaksian sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang indahnya fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang rupawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua seperti terukur dengan baik. Posturnya ideal, pertengahan, tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek. Warna kulitnya juga pertengahan ideal, bukan putih yang berlebih-lebihan seperti putih penyakit, juga bukan warna kulit yang gelap. Pun bahkan rambut beliau bukan keriting,
bukan juga yang lurus kaku, tetapi rambut yang berombak, sehingga betul-betul ideal. Ya, sebagaimana dikatakan khairul umur ausatuha. Ya, sebaik-baik sesuatu itu adalah yang proporsional, yang pertengahan, dan begitulah fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan sekali lagi kami ingatkan, ini adalah suatu yang given, ini adalah sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidaklah bermakna tatkala kita mempelajari tentang hal ini langsung kita mau menyesuaikan. Ya, mungkin fisik kita agak pendek, setelah mempelajari tentang fisik Rasulullah langsung beli obat peninggi badan, ya, supaya bisa tinggi seperti Rasulullah. Ya, bukanlah juga bermaksud bahwa ternyata Rasulullah orangnya putih, lalu kemudian kita ternyata warna kulit gelap, lalu kita pergi perawatan atau pergi ke tempat perawatan kulit untuk memutihkan badan. Ya, kemudian rambut juga menyesuaikan, ya, karena kita lahir dengan rambut keriting, akhirnya mau diubah menjadi rambut yang berombak saja. Ini tidak perlu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, dan semua makhluknya adalah istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membedakan hanyalah takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Anas bin Malik menceritakan tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara singkat. Anas bin Malik menyebutkan, ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah menjadi nabi saat berusia 40 tahun. Ya. Kemudian fa'aqama bi Makkah ta'asyra sinin. Dan Rasulullah tinggal di kota Mekah kurang lebih 10 tahun berdakwah setelah diangkat menjadi nabi. Wabil Madinati, dan kemudian Rasulullah juga tinggal di kota Madinah berdakwah asyra sinin, juga kurang lebih 10 tahun. Wa tawaffahu Allahu ta'ala ala ra'si sittina sanah. Dan Allah mewafatkan nabinya ini saat berusia 60 tahun. Anas bin Malik adalah sahabat dari kalangan Ansor, orang Madinah. Ia tidak mengetahui apa yang terjadi di Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Tetapi beliau meriwayatkan, bisa jadi karena diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi juga Anas bin Malik mendapatkan cerita ini dari sahabat Rasulullah yang lainnya. Sehingga ini tergolong sebagai mursalus sahabat, dan ini bisa diterima. Ya, kalau mursal itu dari sahabat, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anas bin Malik menyebutkan bahwa Rasulullah itu diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun, dan ini adalah puncak kematangan seorang manusia. Dan Rasulullah diangkat menjadi nabi itu di usia yang seperti itu, di usia 40 tahun, dan berdakwah di tanah kelahiran beliau sekitar 10 tahun. Ya, dalam sirah Nabawiyah itu disebutkan 13 tahun dengan 2 fase dakwah. 3 tahun beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Syria, ya, kemudian 10 tahun lamanya beliau berdakwah secara terang-terangan, jahriyah, sehingga kalau dikalkulasi totalnya kurang lebih 13 tahun. Tapi dalam hadis ini Anas bin Malik menyebutkan asyra sinin, hanya 10 tahun, padahal yang masyhur yang kita pelajari di sirah Nabawiyah itu 13 tahun. Nah, ini kata ulama kita pembulatan, jamaah sekalian. Ya, dibulatkan, yang sebenarnya 13 tahun Anas bin Malik berikan pendekatan pembulatan sekitar 10 tahun. Kemudian begitu juga di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah sekitar 10 tahun lamanya, sampai beliau wafat pada tahun ke-11 pasca hijrahnya beliau alaihi salatu wassalam. Wa tawaffahu Allahu ta'ala ala ra'si sittina sanah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di usia kurang lebih 60 tahun. Ya, lagi-lagi Anas bin Malik menggunakan pembulatan atau pendekatan, karena dalam sirah Nabawiyah lebih tepatnya itu, lebih pasnya adalah 63 tahun. Diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun, berdakwah di kota Mekah 13 tahun, 53 tahun saat beliau hijrah, kemudian ditambah 10 tahun di Madinah, jadi kurang lebih 63 tahun.
Tetapi Anas bin Malik menggunakan pendekatan dan pembulatan yaitu sekitar 60 tahun. Kemudian pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik kemudian menutup hadis ini dengan mengatakan, "Walaisa fi ra'sihi wa lihiyatihi ishruna sya'ratan bayda." Iya, dan dari rambutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, baik yang ada di kepala maupun yang di jenggot beliau yang berwarna putih atau yang menjadi uban itu hanya sekitar 20 helai saja. Jadi inilah gambaran fisik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk kita pelajari. Iya, kenapa pemirsa sekalian? Karena kadang ada orang yang mengklaim bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Kadang kalau ditanya fisiknya gimana? Ya, kakek-kakek yang putih, rambutnya pun putih, jenggotnya putih, maka itu berbeda dengan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan oleh para sahabatnya. Ternyata rambutnya Rasulullah itu tidak putih semua. Jenggotnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak putih semua. Kalau dikalkulasi, dihitung, dijumlahkan semua uban Rasulullah baik yang ada di kepala maupun yang ada di lihya beliau, di jenggot beliau, itu hanya sekitar 20 helai saja. Dan ini saya kira jumlah yang tidak banyak kalau dibandingkan dengan rambut dan jenggot kita, pemirsa ya sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan secara umum sebenarnya rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu hitam, kecuali di penghujung hidup beliau sudah mulai muncul uban. Ya, lalu ditanya oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Syibta ya Rasulullah." Ya, sekarang ternyata engkau sudah mulai beruban juga ya Rasulullah. Karena Abu Bakar ini menyertai Rasulullah sejak Rasulullah masih kanak-kanak. Ya, sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat ini, Abu Bakar ini menjadi sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga saat Rasulullah sudah mulai menua, yaitu Abu Bakar kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Syibta ya Rasulullah." Ya, sekarang engkau sudah mulai beruban ya Rasulullah. Apa yang membuat Rasulullah beruban? Ya, kata Rasulullah, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Saya dibuat beruban oleh surah Hud wa akhawatuha, dan saudari-saudarinya. Apa maksudnya pemirsa sekalian? Karena di surah Hud itu digambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat dan hari pembalasan. Itu saking kuatnya tadabbur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap ayat-ayat Al-Quran sampai menjadi uban. Dan bagaimana Rasulullah memikirkan keselamatan umatnya. Bagaimana dahsyatnya nanti hari kiamat. Dan seperti itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yauma yaj'alul wildana syiba, hari kiamat kelak yang menjadikan wildan, anak-anak kecil beruban. Saking beratnya hari kiamat itu pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah saja yang dengan tadabbur yang kuat memaknai ayat-ayat itu dengan penuh penghayatan, sampai beliau, kata Rasulullah kepada Sayyiduna Abu Bakar, beliau sampai beruban karena surah Hud tersebut. Dan uban ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu saja bukanlah sesuatu yang menjadi aib, tetapi ia merupakan pengingat bagi kita. Ia merupakan muadzin, pengingat bagi kita bahwa masa hidup kita mungkin tidak lama lagi. Rambut yang dulu menghitam, fisik yang dulu masih kuat dan kekar, ada masanya ternyata rambut yang hitam itu akan memutih. Fisik yang kuat dan kekar itu ada masanya akan keriput dan lemah. Itulah sejatinya pesan kepada setiap kita agar mempersiapkan bekal untuk kembali. Karena tidak selamanya kita akan hidup di dunia ini. Sebagaimana kata Anas bin Malik tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat di usia 63 tahun atau sekitar usia 60 tahun. Seperti persis kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'mar ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
tidak jauh-jauh dari 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Ada yang lebih dari itu, tetapi tidaklah terlalu banyak. Ini gambaran umur kita. Umur Rasulullah 63 tahun. Sayyiduna Abu Bakar juga di sekitaran 63 tahun. Umar Ibnul Khattab juga 63 tahun. Maka inilah gambaran umur kita. Ya, kalau per hari ini kita sudah berumur 40 tahun, kalaupun kita berumur panjang maka tidak akan jauh-jauh dari umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 60 atau 70 tahun. Kenapa pemirsa sekalian? Agar kita berhitung, agar kita mengukur diri kita. Sampai kapan kita menyadari bahwa dunia ini hanyalah sementara? Sampai kapan kita akan terlena dan terbawa oleh aktivitas dunia kita, seakan-akan kita akan hidup selamanya, sampai kemudian kita tidak pernah berhenti sejenak untuk mentafakuri bahwa ada masanya kita akan pamit dari kehidupan dunia ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di penghujung hidup beliau juga beruban, tetapi ubannya tidak sampai 20 helai atau hanya sekitaran 20 helai, kata Anas bin Malik. Dan ini bukan aib. Ada di antara nabi yang rambutnya semua sudah jadi uban. Ya, seperti Nabi Zakaria, wasta'ala ra'su syaiba. Adapun Nabi Zakaria itu kepalanya itu sampai seperti menyala, bercahaya karena ubannya yang banyak. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ubannya tidaklah banyak, tetapi dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan uban itu adalah cahayanya seorang Muslim. Makanya dalam tuntunan agama kita, ia bisa dibiarkan tetap putih dan bisa juga diwarnai dengan selain warna hitam, yang pada kitab ini memiliki pembahasan khusus tentang bagaimana rambut dan ubannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemirsa sekalian, a'azzakumullah, hadis yang kedua dalam bab ini, Imam At-Tirmidzi mengatakan, haddatsana Humaid bin Mas'ad al-Basri qala haddatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi an Humaidin an Anas bin Malik. Ya, lagi-lagi hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, ya, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rob'atan. Adalah fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rob'ah, ideal, proporsional, pertengahan. Laisa bit-tawili wala bil qasir. Posturnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan yang tinggi sekali, tinggi jangkung, wala bil qasir, dan juga bukan orang yang pendek. Hasanal jism. Fisik beliau baik, bagus. Wa kana sya'ruhu laisa bil ja'din wala sabtin. Adapun rambut beliau, kata Anas bin Malik, bukan rambut yang keriting, bukan juga rambut yang lurus. Asmaral laun. Ya, warna kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu asmar, putih, tapi putih yang kemerah-merahan. Idza masya yatakaffa'u. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan seperti berjalan dari tempat yang tinggi. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua ini, ya, hadis yang juga adalah hadis yang hasan sahih, bisa diterima, ya. Dan ada informasi baru dari Anas bin Malik pada hadis yang kedua ini. Sebelumnya postur beliau ideal ini sudah dijelaskan pada hadis yang sebelumnya. Kemudian tidak tinggi dan tidak pendek, pertengahan, ini sudah dijelaskan di hadis pertama tadi. Ya, fisik beliau baik, ya. Wa kana sya'ruhu laisa bil ja'din wala sabtin. Ya, fisik beliau rambut beliau itu tidak keriting juga tidak lurus. Ini sudah disebutkan pada hadis yang sebelumnya. Ada informasi baru pada hadis ini. Yang pertama adalah asmaral laun. Ya, putihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah putih yang kemerah-merahan, putih yang ideal bagi seorang manusia. Ya, bukan putih yang seperti pada hadis sebelumnya, putih yang ahmak, ya, putih yang betul-betul berlebih-lebihan seperti putih penyakit, ya, putih tembok atau putih susu, ya, dan juga bukan berwarna gelap, ya, berwarna coklat, akan tetapi putih yang kemerah-merahan, dan ini tentu saja warna yang ideal
bagi seseorang, warna kulit yang terbaik ya bagi seseorang. Kemudian informasi terakhir dari hadis ini ya, kata Anas bin Malik, "Idza masya yatakaffa'u." Kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjalan, maka beliau seperti berjalan dari tempat yang tinggi. Apa maksudnya pemirsa sekalian? Seperti berjalan dari tempat yang tinggi. Orang yang berjalan dari tempat yang tinggi setidaknya mewakili dua sifat. Yang pertama, orang yang berjalan dari tempat yang tinggi biasanya ia cepat. Beda dengan orang yang mendaki. Orang yang berjalan dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi itu biasanya lambat. Tapi orang yang berjalan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah itu biasanya cepat. Dan inilah model jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cenderung beliau itu cepat jalannya. Menunjukkan bagaimana semangat, produktivitas. Seperti itulah jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bukan seperti pemuda yang loyo, yang sekedar jalan saja itu tidak ada semangatnya. Bahkan Umar itu kadang menghukum pemuda yang seperti itu, seperti orang frustrasi, tidak ada semangat hidup, jalan saja tidak semangat, apalagi kerja. Beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul-betul energik, betul-betul bersemangat menjalani hidup, beraktivitas. Cepat beliau, tapi cepat bukan yang cepat yang tidak enak dilihat. Ada cepat kalau istilahnya orang Bugis itu kajili-jili. Bukan juga yang seperti itu, tapi cepat yang tetap proporsional. Cepat yang tetap enak dilihat. Karena seorang muslim itu seharusnya ia bersemangat, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau jalan saja lambat, tidak bersemangat, maka bagaimana lagi dengan menjalani aktivitas hidup yang lain. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat yang kedua, orang yang berjalan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itu biasanya ia mendongakkan pandangan atau menundukkan pandangan. Orang yang berjalan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itu biasanya menundukkan pandangan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berjalan, itu biasanya beliau selain cepat jalannya, beliau juga menundukkan pandangannya. Sebagaimana juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul lil mu'minin." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, an yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangannya. Berapa banyak dosa-dosa yang bisa kita lakukan karena pandangan yang tidak terjaga. Apalagi di tengah kaum urban yang interaksi manusia antar manusia yang sangat padat, mata yang tidak terjaga, pandangan yang tidak terjaga, ini bisa menjadi dosa pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan cepat, beliau betul-betul semangat dan juga menundukkan pandangannya. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bagaimana pandangan itu merupakan panah syaitan. Makanya kita minta perlindungan dan beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemampuan untuk menjaga pandangan. Karena kondisi hati kita ini sangat ditentukan oleh bagaimana kita menjaga pandangan kita, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara berjalannya Rasulullah yang disampaikan oleh Anas bin Malik, seperti orang yang berjalan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Beliau betul-betul bersemangat berjalan cepat, cenderung cepat, dan juga beliau menundukkan pandangannya. Inilah saya kira yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini untuk mempelajari tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal dengan kita membaca tentang kehidupan beliau, mempelajari tentang bagaimana fisik Rasulullah, mudah-mudahan kalau tidak di dunia ini, Allah kelak pertemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Ataukah mungkin di dunia ini, kalau tidak bertemu langsung, Allah berkenan mempertemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di alam mimpi, sebelum kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
di surganya kelak. Dan minimal dengan kita mempelajari tentang Rasulullah, kita banyak-banyak mengirimkan salawat dan salam kepadanya. Karena orang yang pelit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ma dzukirtu indahu wa lam yusalli alaih. Mereka yang mendengar namaku disebut tetapi tidak tergerak untuk mengirimkan salawat kepadaku. Maka pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita banyak-banyak mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa mereka yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari akhirat di surganya Allah adalah mereka yang banyak salatnya. Wasallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.